Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan di sini saya Faradila dengan NIM 2410304002 dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam dengan mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi yang diampu oleh Ibu Astuni Rahayu MA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan AI dan sumber dari dalam pencarian informasi akademik secara etis bagi mahasiswa. Yang pertama di sini ada pentingnya pencarian informasi akademik secara etis. Nah, pencarian yang etis bukan hanya tentang menghindari plagiarisme. Ini adalah fondasi integrasi akademik. Dalam etika, kita menghargai karya orang lain, membangun argumen yang kuat berdasarkan bukti yang valid, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, di era banjir informasi, kemampuan menyaring dan menggunakan informasi secara benar adalah keunggulan kompetitif. Yang kedua, di sini ada identifikasi dan evaluasi sumber informasi. Yang pertama ada buku teks dan buku referensi. Ini dapat ditemukan secara fisik maupun e-book. Yang kedua ada jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini sangat banyak ditemukan di aplikasi Google Scholar maupun portal Garuda. Yang ketiga ada skripsi dan tesis serta disertasi. Ini biasanya ditemui di repositori kampus-kampus yang ada di Indonesia maupun di luar. Selanjutnya ada perpustakaan digital dan database akademik. Nah, perpustakaan digital biasanya dapat diakses melalui iPusnas dan database akademik biasanya dapat diakses melalui repositori kampus. Next, selanjutnya di sini ada website resmi dan lembaga kredibel. Contohnya seperti Kemendikbud, Kemenak, dan indonesia.go.id. Adapun sumber yang berbasis AI seperti ChatGPT, Gemini, Blackbox, DeepSeek, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini biasanya digunakan mahasiswa untuk mencari dan mempermudah dalam pencarian referensi untuk sumber akademik. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada cara mencari informasi secara etis dengan teknologi modern. Yang pertama, menentukan kebutuhan informasi. Nah, menentukan topik dan rumusan masalah yang ingin kita cari. Yang kedua, ada menggunakan kata kunci yang tepat. Nah, di sini teman-teman sebelum mencari informasi, teman-teman harus tahu kata kunci supaya informasi yang teman-teman butuhkan lebih relevan. Yang ketiga, ada pemanfaatan mesin pencari akademik seperti Google Scholar, portal Garuda, dan banyak lagi yang lain-lain. Yang keempat, ada mengakses perpustakaan digital seperti iPusnas, e-book, dan e-jurnal. Yang kelima, ada mengevaluasi kredibilitas sumber. Nah, ini teman-teman bisa mengecek dari sumber-sumber yang teman dapat. Nah, seperti kalau di jurnal ilmiah, biasanya sumber-sumbernya sudah terpercaya. Yang keenam, ada pemanfaatan AI secara bijak. Nah, ini sangat familiar di mahasiswa zaman sekarang. Biasanya mahasiswa lebih mencari jurnal di AI. Tujuannya ini untuk mempermudah teman-teman mencari referensi yang relevan dan open access. Yang ketujuh, ada menghindari informasi yang tidak valid. Nah, ini biasanya informasi yang tidak valid seperti suatu data yang tidak mempunyai sumber atau tidak mencantumkan sitasi maupun daftar pustaka. Yang kedelapan, ada mengelola dan menyimpan referensi seperti Zotero dan Mendeley. Yang kesembilan, mencantumkan sitasi secara etis. Yang keempat, di sini ada peran AI dalam proses temu kembali informasi. Yang pertama, ada pengertian temu kembali informasi berbasis AI. Temu kembali informasi adalah proses menemukan informasi yang relevan dari kumpulan data besar. Nah, sedangkan AI meningkatkan proses ini dengan pemahaman bahasa alami dan mempelajari mesin serta menganalisis pola pengguna. Adapun peran AI, yang pertama ada memproses bahasa alami. Nah, ini pengguna seringkali menggunakan bahasa yang ambigu. Yang kedua ada peringkat dan relevansi informasi. Dari pengalaman saya dalam mencari referensi melalui AI, ini sangat mempermudah dan informasi yang kita temukan biasanya lebih relevan dan tahun-tahun terbaru.
Yang ketiga ada rekomendasi dan personalisasi. Nah, ini biasanya di AI memberikan beberapa referensi yang kita butuhkan. Yang keempat ada ekstraksi dan ringkasan informasi. AI akan memberikan ringkasan dari informasi yang dia temukan. Kelima ada integrasi dengan database akademik. Nah, ini biasanya AI akan memberikan beberapa link atau tempat akses jurnal atau artikel tersebut. Yang kelima, di sini ada perbandingan beberapa sumber informasi. Yang pertama ada jurnal dan buku akademik. Nah, ini biasanya kualitas paling tinggi, akurat, dan kredibel. Yang kedua ada Portal Garuda dan Google Scholar. Nah, ini sumbernya baik, tapi perlu diseleksi. Selanjutnya ada website pemerintah, sangat akurat untuk data resmi. Yang keempat ada AI, cepat hanya pendukung, perlu verifikasi. Yang kelima ada Wikipedia dan blog, tidak cocok sebagai sumber utama akademik. Yang keenam, di sini ada etika penggunaan informasi digital. Setelah mendapatkan sumber, jangan langsung di-copy. Lakukan parafrase dengan memahami ide lalu menuliskan dengan kata-kata sendiri. Seperti contohnya sitasi yang benar, setiap ide yang bukan milik kita wajib disitasi. Saat merekam layar, menunjukkan cara membuat sitasi apa style sederhana langsung dari artikel Google Scholar atau menggunakan generator sitasi seperti script. Selanjutnya ada kejelasan penggunaan AI. Jika kita menggunakan AI untuk brainstorming, akui dengan transparan. Misalnya, ide awal dikembangkan dengan bantuan Perplexity AI 2024. Dari materi kita hari ini terbentuk kesimpulan bahwa peran strategis teknologi AI dan sumber daring adalah alat bantu strategis dalam penelitian. Keberhasilannya bergantung pada pemilihan sumber yang tepat, membedakan kredibilitas Google Scholar dan Wikipedia, serta pemanfaatan AI untuk eksplorasi ide bukan sebagai sumber akhir. Adapun fondasi etika, integritas akademik tetap menjadi fondasi utama. Praktik parafrase, sitasi yang benar, dan transparansi penggunaan teknologi menjamin karya yang dihasilkan kredibel, orisinal, dan bertanggung jawab di tengah arus informasi digital.